Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 alami kontraksi 2,07% dibanding tahun 2019. Kepala BPS Suharyanto mengatakan pertumbuhan minus ekonomi Indonesia tahun 2020 dipicu efek domino pandemi corona dan pertama sejak krisis keuangan tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Perekonomian Indonesia tahun 2020 berdasarkan PDB harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik merilis, ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 terkontraksi 2,19% secara year on year. Kondisi ini membaik dibanding kuartal 3 tahun 2020 yang tercatat alami kontraksi tahunan sebesar 3,49%. Meski secara kuartal on kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 anjlok 0,42% dibanding kuartal 3 tahun 2020 yang justru positif 5,05%. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang alami kontraksi ekonomi pada tahun 2020. Pasalnya, efek domino pandemi corona menekan hampir semua lini usaha secara global, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Semuanya terdampak efek domino pandemi. Indonesia bahkan harus mencatatkan inflasi rendah pada tahun 2020, yakni 1,68% di bawah laju inflasi tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,72%. Pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi memicu pelambatan kegiatan perekonomian. Hal ini menyebabkan konsumsi dan produksi tertekan, baik yang digerakkan belanja pemerintah maupun rumah tangga. Sejak terdampak pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun 2020 terus tertekan. Berdasarkan data BPS, hingga 62,07% PDB Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 berasal dari sektor industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Secara year on year, pertumbuhan industri alat angkutan, industri galian bukan logam, dan industri dasar pada kuartal 4 alami kontraksi. Sementara industri kimia, farmasi, dan makanan justru cetak pertumbuhan. Kedepan, kata Suharyanto, pemulihan ekonomi Indonesia tergantung pada penanganan pandemi. Pasalnya, sejumlah indikator menunjukkan adanya sinyal positif menuju perbaikan ekonomi. Upaya pemerintah mempercepat vaksinasi ditambah kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci utama yang akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Bahwa kalau kita lihat transportasi di triwulan keempat mulai bergeliat, ya, mulai membaik dibandingkan kondisi triwulan kedua dan ketiga. Kita lihat pada triwulan kedua kemarin dalam sekali, kemudian membaik triwulan ketiga dan triwulan keempat ini masih mengalami kontraksi, tetapi kontraksinya tidak sedalam triwulan 3. Pertanyaannya ke depan, bisa naik lagi enggak? Kuncinya seperti saya bilang tadi, kalau kita semua patuh pada protokol kesehatan dan vaksinasi berjalan lancar, insya Allah transportasi ini bisa kembali seperti semula. Tetapi waktunya kapan tentunya kita nggak tahu. Ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan di akhir, bahwa perlu kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah gencar menggulirkan vaksinasi, tetapi kalau masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan, tentunya akan menjadi hambatan yang sangat besar. Seperti saya sampaikan tadi, tantangan kita masih berat, COVID masih melanda, tetapi banyak indikator yang sudah menunjukkan geliat positif. Tentunya harapan saya dan harapan kita semua, kita akan recovery di triwulan 1 dan mengalami pertumbuhan yang tinggi triwulan kedua, 3, dan seterusnya. Ya, tetapi kembali optimisme itu harus dibangun dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi karena BPS tidak membuat prediksi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, Bank Indonesia merilis posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2021 naik menjadi 138 miliar dolar AS dibanding posisi pada akhir Desember 2020 yang sebesar 135,9 miliar dolar AS.
Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.